Kita akan membuka Alkitab kita, Matius 20 ayat 1 sampai 15. Kita bangkit berdiri, kita baca bersahutan. Matius 20 ayat 1 sampai 15. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Sama-sama, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sama-sama ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Silahkan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah tatap muka, dan hari ini juga melalui Facebook akun GKII Evata Maulafa. Jadi untuk yang setia mengikuti, kiranya kita diberkati bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering mendengar tentang upah. Dan orang ada kecenderungan kalau upah itu dihasilkan dari pekerjaan. Tetapi saya ingin membicarakan tentang lebih penting pekerjaan daripada upahnya. Orientasi orang upahnya, tapi orientasi Tuhan pekerjaannya. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul bekerja bagi Tuhan. Ayat ini muncul karena kalau saudara membaca ayat sebelumnya, pasal 19, upah mengikut Yesus. Lalu sebelumnya ada orang muda yang kaya. Dari 2 peristiwa itu, yang satu diceritakan ada orang muda Yahudi yang sejak kecil sudah melayani Tuhan, mentaati agama. Tapi begitu Tuhan Yesus tantang, ayo ikut aku, mereka mundur. Lalu tiba-tiba Petrus bertanya, Tuhan, mereka mundur, saya maju, apa upahnya? Nah, inilah pemikiran kita. Kita cenderung memikirkan upah, tapi Tuhan lebih mementingkan pekerjaan daripada upah. Oleh sebab itu kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Saudara, dari ayat yang panjang tadi, saya menemukan 3 prinsip yang penting. 3 prinsip penting. Yang pertama, prinsip yaitu bekerja bagi Tuhan itu merupakan kesempatan. Tidak setiap orang loh diberikan kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Tidak.
Anak muda yang dalam pasal 19 sejak muda sudah melakukan peraturan-peraturan agama, tapi dia tidak diberikan kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, bekerja bagi Tuhan itu merupakan kesempatan. Coba mari kita lihat. Ayat 1, pasal 20. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar mencari pekerja. Ada yang dicari pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Tuhan ini mencari orang yang mau kerja. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang ada orang yang bekerja sejak masa muda, pagi-pagi sudah bekerja bagi Tuhan. Tapi jangan pernah merasa itu hebat berjasa. Tidak. Tidak. Lalu kelompok yang berikut, ayat berikutnya, saudara bisa melihat ayat ketiga. Ayat ketiga, ada yang kesempatan sejak pagi-pagi benar, tapi ayat ketiga dikatakan kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Tadi ada yang pagi, lalu ada yang jam berapa? 9. Ada lagi. Jam berapa? Baca. Ayat 5. Ayat 5. Bapak Mama lihat. Ayat 5. Kira-kira pukul 12. Tunggu, belum selesai. Dan pukul 3. Jadi kesempatan melayani itu yang memberi Tuhan. Kesempatan pagi-pagi. Ayo ucapkan. Ada yang diberikan kesempatan setelah pagi-pagi apa? Jam 9. Terus jam 12. Terus jam 3. Ayo selanjutnya. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Baca. Kira-kira pukul 5 petang. Jadi ada yang kerja pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam berapa tadi? 3, ada yang jam. Tetapi Tuhan sudah sepakat. Saudara nanti membaca 2 kata sepakat. Ayat ada kata sepakat tidak? Ayat 2. Setelah ia sepakat, berapapun jamnya, tapi ada kesepakatan. Jadi saudara, saya tidak tahu saudara sudah melayani Tuhan berapa. Mungkin sejak pagi-pagi, mungkin baru jam 9, atau mungkin hampir jam 5 baru dipanggil melayani Tuhan. Mungkin. Tapi bukan masalah upahnya, yang penting pekerjaannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata orang hidup ini seperti sebuah hari. Kalau di Jawa sering ada kata-kata begini, anak kemarin sore. Ya, anak kemarin sore. Lalu di Jawa ada istilah begini, usia senja. Usia senja. Berarti hidup ini seperti sebuah hari. Mumpung kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, mungkin kita melayani sejak kecil, mungkin kita melayani di remaja, mungkin kita melayani sudah seumur bagaikan jam 5. Tapi yang penting mari kita melayani, ini sebuah kesempatan. Satu pendeta yang berumur 72 tahun, pada waktu berumur 60 tahun, anaknya meninggal. Lalu pendeta ini protes. Umur 60 tahun, anaknya remaja yang kurang lebih berumur 17 tahun, meninggal. Lalu orang tua ini protes. Kenapa Tuhan? Saya melayanimu sejak remaja, saya melayanimu, tetapi di usia senja, umur 60 tahun, anaknya meninggal. Dia tetap melayani. Pada waktu dia sudah mulai menyesali, dia ambil gitar. Hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu dia. Diciptakan dalam umur 72 tahun. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hidup ini tidak peduli. Saudara dipanggil pada waktu pagi, dipanggil jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Tetapi harus tahu bahwa ini kesempatan. Tidak semua orang dipanggil. Dalam nas sebelumnya ada orang Yahudi yang saleh, tetapi dia tidak terpanggil. Jadi kalau saudara sekarang ini terpanggil, oh ini kehormatan. Tidak perlu kita menepuk dada. Saya sudah bekerja sejak pagi. Saya sudah bekerja sejak jam 9. Saya sudah bekerja sejak jam 12. Hentikan semuanya ini. Karena tidak penting berapa jam. Yang penting saudara bekerja bagi Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang mengungkapkan tentang kesempatan. Kata pertama yang kita sering mendengar aion. Aion itu adalah kumpulan waktu. Contohnya masa remaja, masa pemuda, lalu masa dewasa, lalu nanti masa lansia. Masa ini aion. Artinya kumpulan waktu. Kumpulan waktu. Lalu yang kedua adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang teratur, yang waktu itu merupakan satu waktu yang ada siklus, contohnya hari, minggu, bulan, tahun. Tapi yang paling hebat bukan aion, bukan kronos, bukan masa remaja, bukan waktu, bukan hari, tapi yang paling hebat itu di dalam bahasa Yunani ada kairos. Kairos itu adalah waktu, kesempatan yang tidak mungkin diulang. Hari diulang. Hari ini saudara hidup dari hari Minggu, minggu depan kita masih ketemu Minggu. Tapi kesempatan dipanggil Tuhan itu tidak pernah terulang. Saya tidak tahu saudara diberikan kesempatan apakah pagi-pagi benar? Apakah saudara diberikan kesempatan jam 9? Saudara diberikan kesempatan jam 12, jam 3, jam 5, ambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Ambil. Saya sering bilang sama anak-anak remaja dan pemuda, nah, paling produktifnya kamu itu 10 sampai 15 tahun. Ambil kesempatan itu. Ambil. Sebab nanti kalau sudah mulai bekerja, sudah mulai menikah, sudah mulai punya anak, mulai pergumulan, kesempatan produktif ini berkurang. Ini yang prinsip yang pertama, yang sangat penting untuk kita pikirkan, yaitu kita bekerja itu merupakan sebuah kesempatan. Mari kita begitu dipanggil Tuhan, ambil kesempatan itu. Tidak harus menjadi full timer. Tidak harus menjadi orang-orang yang berfungsi secara formal. Melayani Tuhan bebas. Haleluya. Ambil kesempatan itu. Jangan nunggu. Belum tentu kesempatan itu datang lagi. Ada orang yang bekerja dipanggil pagi-pagi benar. Jam 9, jam 12. Ambil itu. Pada saatnya kita tidak memiliki kesempatan lagi. Itu yang pertama. Bekerja bagi Tuhan itu merupakan sebuah kesempatan. Yang kedua, ayat 3. Ayat 3, saudara baca ayat 3, pasal 20 ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar. Saudara, si empunya kebun anggur mencari-cari orang dan didapatinya seorang yang menganggur. Waktu itu kesempatan, tapi menganggur itu merupakan tidak produktif, tetapi diambil. Menganggur di pasar lagi, diambil. Jadi saya mau katakan ini maksudnya, jangan pernah membanggakan pelayanan. Karena apa? Kalau di luar Tuhan kita ini nganggur.
Saya sering bilang begini, pisau setajam apapun, kalau hanya ditaruh tidak ada gunanya. Kendaraan secanggih apapun, kalau tidak digunakan tidak ada gunanya. Alat musik sehebat apapun, kalau tidak dipakai tidak ada gunanya. Handphone, ya, kameranya sebagus apapun, lalu audionya sebagus apapun, ya. Tapi kalau tidak digunakan, tidak ada gunanya. Begitu juga saudara, ambil kesempatan, tapi begitu melayani, terimalah itu sebagai anugerah. Kalau Tuhan tidak pakai, tidak ada gunanya kita. Di tempat ini tidak ada seorang pun yang merasa bahwa dirinya dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada. Karena melayani Tuhan itu adalah mengambil kesempatan, melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Hanya seperti bagaikan penganggur saja. Saya pada waktu di Sumatera, saya mendapat surat. Surat ini dari seorang pengurus yayasan. Suratnya banyak sekali isinya, tapi di bawahnya itu ditulis begini. Salam dari kami, penunggu kebun anggurnya. Saya tertarik kata-kata itu. Dia begitu rendah hati. Padahal dia pemimpin kelas internasional. Tapi dia mengatakan penunggu kebun anggurnya. Dalam satu kalimat, di luar dia, aku tidak ada apa-apanya. Tadinya orang itu hanya menganggur. Coba saudara baca lagi. Ayat 6. Baca pasal 20 ayat 6. Ayo, 1, 2, 3. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu apa? Menganggur lagi. Mengapa kamu menganggur? Yang jam 9 diketemukan orang menganggur, yang jam 12 juga ditemukan orang menganggur. Terus baca ayat 6. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat 7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Bapak, mama, saudara, silahkan saudara hebat di tempat lain. Saudara, silahkan saudara hebat dalam profesi yang lain. Tapi begitu masuk ke pekerjaan Tuhan, ini kesempatan. Begitu masuk ke pekerjaan Tuhan, ini anugerah. Di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Yang pertama, pekerjaan bagi Tuhan adalah kesempatan. Yang kedua, pekerjaan bagi Tuhan adalah anugerah. Anugerah. Yang ketiga, mari kita lihat ayat kedua. Matius pasal 20 ini berulang-ulang. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerjaan itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ada upah. Ada upah. Tapi apa? Tuhan tidak menggaji berdasarkan upah, berdasarkan kesepakatan. Kesepakatannya yang kerja pagi, kerja siang, kerja sore, kerja petang, kesepakatannya 1 dinar, ya 1 dinar. Jadi bukan berdasarkan upah, tapi mereka bekerja berdasarkan kesepakatan, lalu pengabdian. Pengabdian. Bapak, mama, saya kira kalau kita bekerja bagi Tuhan cari upah, saya kira tidak ada yang di sini ya. Tidak ada. Tapi belum tentu upah itu uang. Kadang-kadang upah itu pujian yang sia-sia, ada juga. Upah itu popularitas, ada juga. Ya, ada juga. Tapi bagi orang yang bekerja bagi Tuhan, bekerja ini kesempatan. Saya akan ambil. Bekerja ini anugerah. Tidak setiap orang diberi. Dan bekerja ini pengabdian, bukan cari upah. Pengabdian. Ada orang yang mengabdi sejak pagi. Anggaplah pengabdian, jangan upah. Kalau upah nanti pasti masalah. Coba mari kita lihat orang yang orientasinya pada upah. Ayo saudara lihat sama-sama.
Baca sama-sama. Orang yang bekerja orientasinya pada upah. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Orang yang melayani Tuhan, yang bekerja bagi Tuhan, orientasinya pada upah, mulai membandingkan satu sama lain, lalu mulai protes kepada Bapa di surga, mulai protes kepada sang pemilik pekerjaan, lalu muncullah kata bersungut-sungut. Marilah kita membenahi hidup kita. Melayani Tuhan itu kesempatan. Jam berapapun, kapanpun, itu kesempatan. Saya harus ambil. Melayani Tuhan itu anugerah. Tidak setiap orang diberi. Melayani Tuhan itu pengabdian. Jangan upah, pengabdian. Jam berapapun saya melakukan demi pengabdian kepada Tuhan, bukan demi upah. Ya, bukan demi upah. Kalau upah, biasanya orang bersungut-sungut. Ada lagi, bukan hanya bersungut-sungut. Baca ayat 15. Bukan hanya bersungut-sungut. Baca ayat 15. 1, 2, 3. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati? Orang yang orientasinya upah itu nanti iri. Kenapa itu diberkati? Kenapa itu begini? Marilah kita kembali ke hamba. Hamba. Jam berapapun dipanggil, itu kesempatan. Menjadi siapapun, itu anugerah. Dibayar berapapun, itu pengabdian. Dan bukan pada upah. Kami mendirikan TK baru 3 tahun. Tapi sudah punya NPSN. Dan sekarang sudah input Dapodik. Kita perputaran uang dengan 36 murid ya. Kita punya 36 murid. Perputarannya uang kecil. Kita hanya bisa menggaji guru. Tidak seberapa. Tapi saya terharu. Kemarin hari Sabtu walaupun dia tidak kerja, dia masuk sampai sore. Pengabdiannya luar biasa. Saya bilang, kalau cari uang, tempatmu tidak di sini. Tapi ambil kesempatan. Hargai ini sebuah anugerah. Dan lakukan pengabdian. Pengabdian. Kalau saudara tidak lakukan itu, sudah, nanti maaf kata, bersungut-sungut, ngomel, mengeluh. Dan cenderung iri. Waktu Hadasa masih kecil, sangat kecil, mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun saya lupa. Dia ikut tari di Mangkunegaran, di keraton kecil yang ada di Solo sebelah utara. Dia menari di situ. Pada waktu itu dia ujian tari dan sudah bisa menari 4 tarian keraton. Saya sering nganter. Di iseng-iseng kadang-kadang saya mendekati seseorang yang pakai kain, maaf ya, agak kelihatan kuno begitu. Saya tanya, Ibu bekerja di sini sudah berapa tahun? Dia bilang, ya sudah hampir 40 tahun Bapak. Kerja di keraton tadi 40 tahun. Kerjanya apa? Dia bilang, kami abdi dalem, hamba. Kerjamu apa? Saya hanya ngelap gamelan. Kalau di Jawa itu ada alat-alat musik tradisional. Saya petugasnya ngelap gamelan. Cuma ngelap. Pertanyaan terakhir, gajimu berapa? Dia sambil ngelipet tangan, geleng-geleng. Bapak enggak boleh tanya begitu. Kami bekerja bukan karena gaji. Cukup? Kami tidak berbicara tentang cukup. Kami berbicara senang mengabdi. Karena ini kesempatan. Tidak setiap orang bekerja di keraton. Ini kesempatan. Dan saya lakukan ini dengan penuh
kehormatan. Bapak, Mama, Saudara, saya mendoakan ayat ini supaya tak kala kita dipanggil Tuhan, jangan ada orang yang punya banyak alasan. Coba pikirkan pulang dari tempat ini, saya melayani Tuhan dalam bidang apa ya? Jangan saudara hanya mengikut Tuhan, ambil kesempatan melayani. Dan begitu ambil kesempatan melayani, lakukan itu dengan anugerah, bukan dengan cari popularitas, bukan karena kita ada maksud-maksud tertentu. Lakukan itu sebagai kehormatan. Diupah tidak diupah, itu soal berkat. Yang penting mari kita mengabdi. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan itu kesempatan, kehormatan, dan pengabdian. Itu yang dilakukan ini. Kalau tidak, baca ayat terakhir, ayat 16. Baca ayat terakhir, ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau saudara tidak mengambil kesempatan, kalau saudara tidak melayani dengan sebuah anugerah, dan kalau saudara tidak melayani dengan pengabdian, dedikasi, saudara akan jadi penonton, dan akhirnya saudara yang terdahulu akan melihat orang yang terakhir melewati saudara. Saya izinkan dengan penuh hormat, apresiasi. Silahkan anak-anak muda, layani, mumpung masih ada kesempatan. Yang sudah tidak muda, yang usia senior, silahkan, belum terlambat. Mungkin ini pukul 5, usia senja. Usia senja. Matahari sebentar lagi tenggelam. Bagikan mereka jam 5 yang bekerja, tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Ya. Kalau kita tidak mengambil kesempatan melayani, kalau kita tidak menganggap kesempatan melayani itu anugerah, dan kalau kita tidak melakukan dalam sebuah pengabdian, hanya upah, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Sekali lagi, tidak harus menjadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Dari mimbar ini, kebun anggur Tuhan masih memanggil saudara. Ambil kesempatan, terima sebagai anugerah. Kalau di luar Tuhan, saya ini hanya penganggur, tidak dipakai. Dan bukan itu saja, mari kita jalani pelayanan ini dengan pengabdian.